Kita akan bahas Fibonacci Fund. Ini perkenalan dulu ya teman-teman. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak. Ya begitulah ya teman-teman. Pokoknya perkenalan diri ya. Nama saya Pugu Sudori, kurang lebih 4 tahun ya trading di Olimtrade ya teman-teman. Sebagai makroeconomic analysis dan technical level ya teman-teman. Barangkali teman-teman juga sudah lama trading di Olimtrade ya. Tidak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita saling sharing ya teman-teman ya. Barangkali pada malam hari ini bermanfaat strateginya gitu teman-teman. Cocok untuk gaya trading Anda teman-teman ya. Apalagi yang baru-baru ya teman-teman ya. Baru-baru terjun dunia trading, barangkali ini strateginya cocok bagi Anda juga ya teman-teman ya. Oke, pengenalan Fibonacci Fund ya. Bagaimana teman-teman? Apa sudah ada yang menggunakan Fibonacci Fund dalam tradingnya ya teman-teman? Atau masih belum ya? Ini baru pengenalan Bang ya. Tidak apa-apa ya. Kenal nanti terus digunakan ya teman-teman ya. Kalau sudah digunakan itu di akun demo ya teman-teman, supaya terbiasa dengan alur ceritanya gitu teman-teman ya. Jadi jangan langsung di real teman-teman bagi yang baru-baru ya. Ya, dari Helga Hutagaul ini hadir Bang ya. Terima kasih Mas Helga yang sudah gabungan ya. Simak terus live ini karena nanti di ujung acara ada pertanyaan yang berhadiah 5 US bagi Anda yang terpilih ya teman-teman ya. Oke, pengenalan Fibonacci Fund, salah satu alat analisa teknikal yang disarankan pada penggunaan level Fibonacci. Namanya berasal dari bentuknya. Dari satu titik membentuk bayangan mirip kipas ya teman-teman. Ini kipas ya. Jadi seperti ini ya, atau ya mirip-mirip jembatan itu ya teman-teman ya, talinya jembatan ya. Membantu menentukan level SNR dinamis di mana harga mungkin berhenti atau meneruskan tren ya. Tidak cocok untuk market yang flat atau sideways. Flat itu gimana Bang ya? Flat itu ya tenang-tenang aja, atau sideways gini-gini terus ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa menganalisa dengan menggunakan ini teman-teman maksudnya ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya akan mencoba menjawab kalau saya bisa ya. Dan kalau misalkan kurang memuaskan ya mohon maaf ya, barangkali Pak Admin bisa menjelaskan. Oke, dari mana aja ini? Lanjut ya teman-teman ya, karena tidak ada pertanyaan ya. Kita akan lanjutkan langsung saja ya. Nanti ada live trading teman-teman ya. Jadi simak terus, pantau terus dengan menggunakan strategi ini ya teman-teman. Sekarang cara penggunaan saat tren naik ya teman-teman. Cara penggunaan saat tren naik. Yang pertama itu dari tentukan harga tren naik di grafik harga ya. Tentukan tren naik di grafik harga. Jadi trennya naik dari titik terendah sampai tertinggi ya. Yang tertinggi dicari ya. Terus klik indikator dan pilih alat Fibonacci Fund ya. Fibonacci atau kipas Fibonacci dalam bahasa Indonesia ya. Pertanyaan dari Heri Sulistianto. TBR ku sampai sekarang nggak dikirim. Di chat messenger nggak aktif. Ya tunggu aja Mas Heri Sulistianto ya. Biasanya Kamis diproses ya teman-teman ya. Jadi chat Pak Admin Yani Silitonga ya. Saya nggak bisa memberikan TBR. Saya kan bukan ini admin ya. Saya hanya merekomendasikan orang-orang yang trader-trader yang mendapatkan TBR gitu ya. Saya hanya merekomendasikan saja. Yang memberikan TBR bukan saya ya.
Ya, Muhammad Rizal ini dijawab ini juga ya. Biasanya Kamis diproses Bang, nggak langsung, dan mungkin chatnya Abang ketimpa ya dengan yang lain. Ya, pasti masuk nanti Bang Heri Sulisyanto. Memang harus sabar ya. Kalau trader itu salah satunya sifat sabar ya, nggak boleh marah-marah ya teman-teman ya. Kalau marah-marah benar-benar nggak cocok ya di dunia trading ya. Biasanya cocoknya di dunia tinju teman-teman ya. Kalau marah. maaf, bukan berarti saya mengarahkan teman-teman ke dunia sana ya. Tidak ya, kita sama trader harus saling mengingatkan. Oke. Yang ketiga, buat garis utama dari titik 0 minimal ke titik 1 maksimal ya. Jadi 0 ini minimal yang paling titik rendah ya, teman-teman ya. Lanjut ke titik 1 paling tinggi. Ya, seperti itu diarahkan. Nanti ditarik aja ya, teman-teman. Diklik aja ya. Sudah muncul nanti ya. Nanti ada live trading menggunakan Fibonacci Fan ini ya, teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukkan dan trading menggunakan Fibonacci Fan ya. Terima kasih Mas Muhammad Rizal atas jawabannya ya. Membantu sekali ya. Nomor 4, ketika maksimal yang baru muncul, pindahkan titik 1 dari Fibonacci Fan ke puncak yang terbentuk ya. Ke puncak yang terbentuk. Bisa juga dipindahkan ke sini ya, teman-teman. Ini gimana ini? Nge-lag nggak internetnya, teman-teman? Enggak ya? Coba dibuka. Masih aktif ya? Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Saya pikir nge-lag ya teman-teman. Oke, ini cara penggunaan saat tren naik ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kipasnya, bentuk kipasnya. Oke, lanjut sekarang. Ada pertanyaan nggak teman-teman dari sini teman-teman? Ada pertanyaan tidak ya dari penjelasan saya? Ya, nggak ada ya. Saya pikir sudah paham ya, sudah ini pinter-pinter lah. Di grup ini teman-teman ini pinter-pinter semua sebenarnya sih ya. Tapi kalau misalkan kita mungkin kurang tahu, itu kita mungkin masih baru ataupun kita belum belajar banyak. Tapi kalau misalkan kita sudah belajar banyak ya, udah 3 minggu ini, kata Ibu Mimin Kamis, terus dicat messengernya nggak aktif. Messenger admin Yani Bang ya. Messenger admin Yani Silitonga ya. Messenger, kalau messengernya admin Olintrik Local Group memang nggak bisa dichat itu Bang ya. Messengernya Pak Yani Silitonga ya. Di situ dia ini ya Mas Heri, semoga menjawab ya Mas Heri ya. Oke, saya lanjutkan. Cara penggunaan saat tren turun ya. Sekarang gini, trennya turun begini ya teman-teman ya. Tentukan tren turun. Klik indikator dan pilih alat Fibonacci Fan. Yang ketiga, buat garis utama dari titik 0 maksimal ke titik 1 minimal ya. Yang keempat, ketika minimal yang baru muncul, pindahkan titik 1 dari Fibonacci Fan ke paling yang terbentuk. Ya, seperti ini nanti terbentuknya teman-teman ya. Begini ke sini ya, teman-teman. Jadi sudah bentuk sendiri. Nanti akan saya praktikkan ya, teman-teman ya. Oke. Mas Heri gimana Mas Heri? Semoga Mas Heri ini ya terjawab ya. Sekarang yang berikut, ada pertanyaan nggak teman-teman? Dari penjelasan saya. Ini contoh sinyal Fibonacci Fan ya. Contohnya begini sinyal-sinyalnya ya. Teman-teman, ini sinyal turun. Kalau misalkan memang Fibonacci-nya bentuknya turun begini, teman-teman, pasti akan turun dia ya, akan ke bawah. Meskipun ya ini gimana ditembus ini ya kan, tapi dia akan turun karena trennya turun teman-teman ya. Demikian juga sebaliknya, kalau ini arahnya ke atas ya, mungkin dia akan turun teman-teman, mungkin dia akan turun, tapi tak lama kemudian dia akan pasti naik ya. Begitu, karena trennya akan naik seperti itu teman-teman ya. Saya
ada history chatnya, termasuk giveaway pas live Pak Pugu. Kata Mimin Kamis minggu depan dikirim. Sampai sekarang song, padahal udah kirim ID akun. Ya nanti dicek berkala ya Bang ya, barangkali nanti masuk. Dan kita juga ini, nah supaya ini gini ya teman-teman ya, mohon maaf ya, bukan berarti saya menggurui, tidak ya. Tetapi di sini kalau live gini kan jelas ya, misalkan teman-teman misalkan ada pertanyaan begini, ya ini dipantau teman-teman ya. Jadi bagus, saya sarankan juga tulis saja apa yang menjadi unek-unek ataupun masalah teman-teman di grup ini ya, pasti akan dijawab gitu ya. Dan nanti saya DM kan admin Yani-nya juga ya, Bang Pak Heri Sulistianto ya. Nanti saya juga akan coba ini tag-kan namanya gitu ya. Jadi penting sekali teman-teman seperti ini ya. Maksudnya kalau misalkan ada masalah-masalah tentang trading tuh, all in trade ya, teman-teman bisa curhat lah di sini ya. Jadi kalau misalkan ada masalah itu curhat aja ya, pasti dibantu nanti ya. Ini pernyataan yang bagi saya sangat penting sekali untuk diketahui semua orang ya di grup ini ya, teman-teman ya. Jangan sampai ada trader yang hak-haknya terabaikan gitu. Ya, mungkin sudah berkewajiban untuk menjawab dan pada waktu itu menang ya, seharusnya dapat hak tetapi belum diberikan. Nah itu memang ditunggu aja ya, Pak Heri Sulistianto ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Contoh sinyal-sinyal Fibonacci fan ya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan trennya turun ya turun, itu gampang simpelnya begitu pengertiannya ya. Misalkan kipasnya bentuknya naik, dia akan pasti naik gitu teman-teman ya. Seperti itulah kira-kira. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, catatan ini teman-teman. Sekarang masuk ke catatan. Penggunaan alat ini memungkinkan trader menghasilkan profit yang besar dan konsisten ya. Tetapi disarankan juga untuk menggabungkan dengan alat analisa teknikal yang lain dan disiplin dalam menerapkan MM dan yang baik ya teman-teman ya. Jadi alat ini tidak disarankan berdiri sendiri gitu teman-teman ya. Harus pakai indikator yang lain. Ini contoh gambarnya, saya menggunakan RSI 14 ya, kapan hari saya open posisi $7 ya, 0,67 ya teman-teman ya. Di sini karena RSI-nya sudah berada di titik support teman-teman ya. Nah di sini kipasnya tertembus ya. Saya memberanikan diri untuk lebih mempercayai ini karena ini juga level SNR gitu teman-teman, biasanya lebih kuat ya. SNR didukung dengan ini teman-teman ya. Saya memberanikan diri untuk ini. Bukan berarti saya tidak bukan berarti saya mengabaikan yang ini, tidak, karena pas momennya itu teman-teman ya. Pas momennya, oh ini momen SNR begitu, makanya saya menggunakan alat bantu. Demikian juga harus menggunakan money management yang baik ya teman-teman, jangan ngebom ya. Karena ngebom itu ya seneng sih kalau profit ya. Tapi kalau misalkan loss itu agak pusing teman-teman ya. Jadi agak menyesal gitu loh teman-teman. Makanya perlu sekali menggunakan disiplin menerapkan money management yang baik ya teman-teman. Misalkan tentukan waktu teman-teman trading ya. Trading itu kalau misalkan masih ingin backtest dengan strategi tertentu, teman-teman itu harus menggunakan akun demo dulu ya, jangan langsung di real ya teman-teman. Nanti akan mengalami kerugian ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman dari sini teman-teman mengenai Fibonacci fan ini? Kalau nggak ada,
Saya akan live trading ya sebentar lagi ya teman-teman. Live trading ya teman-teman. Dan sekaligus pertanyaan ya. Kalau nggak ada ya. Oke, saya hitung sampai 3 ini. 1, 2, 3. Nggak ada ya teman-teman ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Langsung saja kuis berhadiah TBR 5 US ini. Berapa kali profit dalam 5 kali transaksi menggunakan Fibonacci Fan ya. Sekali lagi, berapa kali profit dalam 5 kali transaksi menggunakan Fibonacci Fan ya. Profit berapa kali, lossnya berapa kali gitu dalam 5 kali open posisi ya teman-teman ya. Kita akan live trading teman-teman ya. Oke, kita akan live trading teman-teman. Gimana sinyalnya teman-teman? Bisa di ini ya. Sudah bisa ya. Jangan lupa minum dulu teman-teman ya. Sambil jawab ya. Kurang lebih selama 30 menit ya. Lebih-lebih dikit lah teman-teman ya. Saya menemani teman-teman dalam menggunakan strategi Fibonacci Fan. Gimana caranya? Ya, langsung aja ya teman-teman ya. Kita buka di sini teman-teman garis ya. Sini. Cari Fibonacci Fan ya, kipas Fibonacci. Ini misalkan trennya naik ya teman-teman ya. Di awal di sini. Titik tertinggi misalkan di sini. Ini sudah terbentuk teman-teman. Prediksi profit 2 loss 3. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain bisa ikut jawab ya. Gampang teman-teman, menggunakan handphone aja ini teman-teman saya ya. Menggunakan handphone aja ya. Jadi teman-teman bisa prediksi mulai dari sekarang ya teman-teman, karena nanti yang terpilih akan mendapatkan TBR 5 US dari Pak Admin ya. Saya tambah dengan menggunakan RSI 14 teman-teman ya. Ini kalau ditembus, ini karena RSI sudah berada di puncak teman-teman, saya open posisi sell ya teman-teman ya. Ini kita cari koreksi teman-teman ya. Ini open posisi pertama ya teman-teman ya. Alasannya sell apa bang? Ya ini alasannya sell ya. Maaf macet. Ya alasannya sell ya ini teman-teman. Ini sudah berada di titik resisten ya teman-teman ya. Terus ini juga sepertinya koreksi ya, tapi kita hanya memprediksi ya teman-teman ya. Kita tunggu saja teman-teman. Jadi trading itu harus santai teman-teman ya, jangan terburu-buru ya teman-teman. Jangan terburu-buru. Ini nggak bisa ditembus ini teman-teman ya. Terus ini juga sudah berada di puncak. Nah makanya saya berani open posisi sell gitu teman-teman. Semoga profit ya teman-teman. Ini open posisi yang pertama dari 5 kali open posisi. Silahkan dijawab teman-teman ya. Nanti yang beruntung ya mendapatkan
TBR 5 US. Gampang pertanyaannya ya teman-teman ya. Kalau saya bikin pertanyaan nggak sulit-sulit karena memang materi ini gampang gitu. Jadi teman-teman saya yakin lah ya sudah pinter-pinter, sudah paham lah ya cara menggunakan alat ini gitu teman-teman ya. Ini memang trennya naik tapi ya saya menunggu di momen koreksi aja teman-teman ya. Semoga profit ya. Oke, profit ya. Yang pertama profit ya teman-teman. Yang pertama profit ya ini ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman satu ya teman. Ini saya sudah uji coba tadi teman-teman ya. Sudah uji coba ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya. Oke, saya open posisi buy ya. Alasannya apa bang? Buy? Ya karena ditembus teman-teman. Garis ini loh teman-teman. Ini ditembus ya. Ditembus ke atas terus ini ya. Ragu-ragu untuk turun lagi ya teman-teman. Ragu-ragu. Jadi ini kan sepertinya mental ke atas ya. Ini open posisi kedua ya teman-teman ya. Selain itu teman-teman ya, teman-teman juga waspada. Ini adalah kayak ya seperti engulfing lah gitu ya teman-teman ya. tapi ya engulfingnya nggak cocok memang ya. Seharusnya engulfing itu di area support sini ya. Jadi ini momen koreksi aja teman-teman berhijau ya. Bullish ya, tanda bullish. Ini open posisi kedua teman-teman ya. Kita tunggu saja kurang berapa detik ya. Tadi saya open posisi 2 menit ya. Kenapa harus 2 menit bang? Ya itu karena lebih santai 2 menit ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau 1 menit itu kayak kita itu tegang ya, kayak buru-buru gitu. Apalagi yang ini ya, ya memang sama aja sih, seperti sama aja. Tapi ya menurut gaya trading masing-masing aja lah teman-teman. Oke, ini profit atau loss? Dagdikduk ini. Aduh, tipis sekali, tipis. Oke, profit ya. Aduh, padahal kecil-kecil ya OP-nya ya, tapi bisa deg-degan gitu ya teman-teman ya. Oke, ini berapa? 2 ya teman-teman ya. Ini yang pertama tadi 1, ini yang kedua. Nah, kita akan coba lagi. Cuma memang kelemahannya dari level Fibonacci ini ketika kita pindah market teman-teman ini nggak ada lagi ya. Misalkan pindah ke komoditi ya, komoditi sini. Nah Fibonacci-nya nggak ada, jadi harus pasang lagi. Itu kelemahannya mungkin ya teman-teman ya. Karena memang market itu beda-beda teman-teman. Misalkan ini Fibonacci kan di market komoditi komposisi ya kita pasang lagi, tambah perkakas, garis, kipas Fibonacci begini. Ini trennya gimana? Itu misalkan ini trennya turun, ya kan? Ini klik aja sini, sudah jadi teman-teman. Itu jadi beda market, beda ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini trennya turun gitu. Ini karena ditembus ya teman-teman ya, dan RSI sepertinya arahnya naik. Saya berani open posisi 2 menit untuk ke atas ya teman-teman ya. Ini open posisi ke berapa ya? 3 ya, 3 ya teman-teman ya. Oke, ini ketiga. Jangan lupa nyantai sambil minum teman-teman ya. Jangan terlalu tegang.
Apa mungkin dari brokernya? Soalnya saya termasuk trader agresif, open di 5 detik full margin. Kalau TBR nggak pengaruh ke situ bang, ya. Mau abang open posisi 1 detik, ada nggak 1 detik? Nggak ada ya. Nggak ada, paling 5 detik ya. Nggak pengaruh bang, ya. Kalau TBR dapat ya dapat aja, ya gitu. Cuma itu berkenaan dengan gaya trading ya. Oke teman-teman, jangan ikutan open posisi ya, karena delaynya itu panjang banget teman-teman. Ada 10 detik tadi ya. Kalau nggak salah 10 sampai 15 detik ya delaynya itu teman-teman ya. Oke, kita tunggu aja, kurang 40 ya detik lagi ya. Ini open posisi ketiga ya teman-teman. Saya mengambil koreksi aja ini, tapi ini padahal trennya turun teman-teman ya. Kalau dilihat dari Fibonacci fan-nya memang cenderung ke arah turun teman-teman, gitu. Cenderungnya turun. Jadi memang ya harusnya memang turun gitu komposisinya. Ya loss teman-teman ya. Nah kalau loss gini apa yang perlu kita lakukan ya teman-teman? Jangan buru-buru open posisi ya teman-teman. Juga jangan ngebom ya, balas dendam, jangan ya. Lihat market dulu ya. Oh ini trennya turun gitu. Jadi jangan gegabah teman-teman ya. Gitu. Mungkin enggak ini karena trennya turun, saya berani open posisi turun ya teman-teman ya. Ini open posisi keempat ya teman-teman ya. Tadi ini 1, 2, 3 loss ya. Terus yang ini 4 ini posisi gimana ini? Wow, posisi naik ya teman-teman ya. Tapi ya kita tunggu aja teman-teman ya. Jadi 5 kali open posisi, lossnya berapa, profitnya berapa. Anda beruntung ya, Anda dapat TBR dari Pak Admin Yani Silitonga. Oh balik turun ya. Oke. Ini memang trennya turun. Kenapa trennya turun? Ya karena ini teman-teman kipas Fibonacci-nya ke arah turun gini ya teman-teman ya. Itu seharusnya memang turun, tapi ya nggak tahu, namanya market kan dinamis ya teman-teman. Kita hanya memprediksi, dan saya ingatkan tadi harus gabungkan dengan indikator lain dan juga money management yang baik ya. Jangan barbar kalau trading, dan juga jangan jangan ngebom lah maksudnya gitu. Dan tentukan teman-teman mau trading berapa kali dalam sesi ya, sehingga teman-teman kalau misalkan trading itu tidak langsung ludes semuanya ya teman-teman. Kan sayang sekali uang beneran ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, profit lagi ya teman-teman ya. Berapa kali ya profitnya? Ya rahasia ya teman-teman. Profitnya rahasia ya teman-teman. Ayo teman-teman, kurang 1 lagi open posisi ini ya. Kurang 1 lagi. Ada pertanyaan nggak teman-teman mengenai ini ya? Kita pindah market lagi ya teman-teman. Di misalkan market Eropa, satu kali lagi open posisi ya teman-teman, karena sudah 4 ya.
Satu kali lagi open posisi. Nah ini nggak ada ya teman-teman ya, Fibonacci-nya nggak ada, kita harus bikin lagi teman-teman. Tapi ini karena marketnya sideways ya, ya memang trennya agak turun tapi ya kayak sideways gitu loh teman-teman. Misalkan ini nggak tren naik, nggak tren turun, nah ini membingungkan, lebih baik teman-teman hindari market begini karena trennya nggak jelas ya. Hadir Bang dari negara Denmark ya, ini Denmark Selatan atau utara ini Bang, atau timur ya. Luar biasa Pak Asmuni ini ya, dari Denmark loh ya teman-teman. Teman-teman jangan ini loh ya, maksudnya jangan remehkan grup ini. Grup ini dipantau seluruh dunia loh teman-teman. Gabung ada di teman saya kemarin dari Korea Selatan ya, ternyata di grup ini juga gitu loh. Cuma memang dia trader pasif ya teman-teman, dia trading juga gitu. Dari Korea Selatan, dari Jepang juga, TKI ya, dari Yunani juga ada ya teman-teman ya. Luar biasa grup ini dipantau, dan terlebih lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, pemilik OT itu loh ya memantau grup ini. Teman-teman harus ini loh ya, gak main-main loh grup ini ya. Oke, saya lanjutkan, kurang satu lagi ya open posisi. Jawab teman-teman ya, dapat TBR 5 US nanti ya. 5 kali open posisi, profit berapa ya? Profit berapa, lossnya berapa? Gitu teman-teman. Ini marketnya sideways ya teman-teman. Marketnya sideways. Kalau sideways ya ini teman-teman ya, sideways, nggak cenderung naik, nggak cenderung turun ya. Hindari teman-teman, karena untuk Fibonacci fan tadi dijelaskan tidak cocok untuk market yang flat dan juga sideways ya teman-teman. Teman-teman harus cari yang benar-benar trennya terbentuk, entah itu naik, entah itu turun ya. Oke, saya ambil di momen koreksi ya teman-teman ya. Saya ambil di momen koreksi nih. Dari RSI ya teman-teman. Dan juga ini dari sebelumnya memang gitu ya teman-teman. Ini naik, koreksi, naik lagi, koreksi, biasanya gitu teman-teman. Ya saya ambil gitu aja. Untuk open posisi sekali lagi ini teman-teman ya. Hadir Mas Pugu baru pulang dari tugas. Wah ini Pak Isrida ini tugas loh teman-teman ya. Ini jangan-jangan tugas anu loh teman-teman. Tugas negara loh ini. Ya jawab aja Pak Faiz ya, dari 5 open posisi profit berapa, loss berapa ya Pak Faiz Rifda ya. Ternyata ini melanjutkan tren ya teman-teman ya, salah open posisi. Tapi karena saya memiliki manajemen yang baik dan juga kontrol diri yang baik ya, untuk disiplin dalam trading diperlukan ya. Karena mungkin strategi kita nggak ini ya langsung jawab aja Bang, dari 5 open posisi profit berapa, loss berapa ya, nanti dapat TBR yang terpilih, dapat TBR US 5 dari Pak Admin ya. Iki salam dari Sulawesi Bang ya, ini dari Iki dari Sulawesi ya, bagaimana kabarnya ya, semoga sukses ya Bang Iki dari Sulawesi di malam hari ini. Oke, karena dari awal saya sudah menentukan ya berapa banyak saya open posisi ya, yaitu saya sudah tentukan 5 kali ya. Tadi ya teman-teman tinggal menjawab aja teman-teman ya. Jadi saya sudahi teman-teman kalau misalkan saya menentukan entah itu 5 kali, entah itu 10 kali. Kesepakatan dari awal ya, teman-teman harus disiplin. Kalau nggak disiplin bahaya sekali. Bahaya teman-teman ya. Karena kita ini kadang sulit mengendalikan nafsu birahi
dalam open posisi maksudnya ya. Itu teman-teman, jadi harus disiplin itu dulu ya. Tentukan 5 kali open posisi atau 10 kali open posisi ya. Kalau sudah begitu Anda latih terus gitu ya. Jadi supaya terbiasa, jangan depo langsung habis ya, karena terus trading ya, akhirnya overtrade ya teman-teman tanpa disadari. Oke, jawab di kolom komentar ya teman-teman. Tadi saya open posisi 5 kali dan profit berapa kali, loss berapa kali. Jawaban yang tepat nanti mendapatkan TBR 5 US dari Pak Admin Yani Silitonga. Wakaka ya. Coba sel 1 menit Bang, kayaknya turun itu. Bang, saya sudah 5 kali Bang, saya jangan ini jangan menyalahi aturan yang sudah dibuat ya teman-teman, bukan berarti saya ini ya. Nanti bisa diulang lagi ya cara menggunakan level Fibonacci ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus disiplin ya. Jangan sampai teman-teman itu trading terus gitu ya. Oke, jawab saja 5 kali open posisi. Tadi profit berapa kali, lossnya berapa kali. Teman-teman yang beruntung akan mendapatkan TBR 5 US dari Pak Admin Yani Silitonga. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian ya dari saya ya. Jangan terlalu lama-lama ya memantengi market ya teman-teman, karena nanti tergoda untuk open posisi maksudnya ya. Bukan tergoda untuk apa ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Bila mana ada kesalahan dalam tutur kata, perbuatan, tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya ilmu yang saya bagikan pada malam hari ini bermanfaat bagi Anda. Dan selamat malam semuanya. Salam sukses dan salam profit.